Terima cookies atau enggak? Iya, kalau dikasih kue masa sih ditolak? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Halo semua, Jun di mana? Sayangnya cookies yang dikasih ke kita itu bukan kue bre, tapi adalah pop-up pemberitahuan saat kita masuk ke sebuah website. Pasti udah sering lihat, jadi kita lagi buka suatu website terus muncul tuh terima cookies atau enggak, izinkan cookies atau tidak gitu ya. Memang agak mengganggu dan buat banyak orang yang nggak mau ambil pusing biasanya langsung oke, terima semua, terima sebagian, terima yang penting aja. Pokoknya diterima. Kenapa? Karena kita memang perlu untuk mengakses website tersebut. Kalau ditolak bisa jadi kita nggak bisa mengakses websitenya. Seingat saya, zaman dulu browsing nggak ada tuh pop-up begituan. Dan ini baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Nah, apakah memang cookies tadi adalah tren baru? Dan apakah aman kalau kita langsung terima aja semua cookies yang ditawarkan? Cookies pada sebuah website itu adalah sebuah tool di mana website tadi itu akan menyimpan data pribadi kita dalam bentuk file teks gitu ya. Beberapa cookies memang berguna, seperti contohnya dia akan menyimpan preferensi dan setting kita di website tersebut. Jadi misalkan kita udah login, terus habis itu kita pengen ganti bahasanya jadi bahasa Indonesia, terus tampilannya diganti pakai dark mode misalkan. Nah, itu akan di-save sama dia, sehingga nanti berikutnya kalau kita masuk ke website tersebut, kita nggak perlu lagi ngatur ulang. Termasuk cookies juga punya yang namanya session management, di mana dia menyimpan informasi login. Jadi besok saat kita mau masuk ke website tadi, kita nggak perlu login ulang. Makanya sekarang kita bisa browsing internet dengan sangat nyaman. Setiap hari masuk, nggak perlu login setiap hari, nggak perlu masukin password setiap hari. Dan ini ya kita anggap sebagai hal yang biasa aja sekarang. Termasuk cookies tadi juga akan menyimpan history apa yang kita lakukan di website tadi, apa yang kita search, apa yang kita baca. Sehingga berikutnya saat kita masuk lagi, dia udah tahu nih, oh orang ini biasanya suka nyari barang A, suka nyari berita B gitu ya. Dan yang akan dimunculkan adalah barang-barang dan berita yang memang sering kita cari. Makanya nggak heran kalau setiap kali kita masuk ke sebuah website, yang muncul biasanya adalah berita dan barang-barang yang memang sering kita cari. Termasuk lagi salah satunya adalah iklan. Begitu kita nyari produk tertentu, nanti tanpa kita sadari setiap kali kita browsing ke sosial media misalkan, muncul iklan, muncul banner, itu biasanya yang muncul adalah barang-barang yang serupa dengan yang barusan kita cari. Nah, dari mana mereka tahu itu semua? Salah satunya adalah dari cookies. Nah, tinggal masalahnya mereka itu menyimpan data pribadi, di mana saat kita masukin, kita sebenarnya tidak berharap bahwa akan ada orang lain yang mencatat semua yang kita lakukan di sana. Nah, tapi kan yang nyimpen adalah websitenya, sedangkan pemasang iklan adalah pihak ketiga. Kok bisa pihak ketiga tahu bahwa kita sedang mencari barang tertentu dan akhirnya iklan mereka bisa muncul di situ? Nah, ini yang jadi salah satu kekhawatiran, bahwa sebenarnya data pribadi kita yang disimpan dalam bentuk cookies tadi bukan hanya disimpan di websitenya, tapi sudah keluar ke pihak ketiga. Entah dijual dengan sengaja, entah ada yang mencuri. Nah, apa jadinya kalau data yang dicuri tadi bukan sekedar history browsing, bukan sekedar preferensi tampilan dari website, tapi data yang sensitif, data pribadi kita yang benar-benar rahasia, seperti mungkin alamat rumah, terus apalagi nomor kartu kredit, nomor kartu ATM, nomor PIN gitu ya. Dimana kalau sampai bocor ke pihak ketiga, ini bisa sangat berbahaya. Apalagi kalau sengaja dijual dan pembelinya jelas-jelas orang jahat. Nah, cookies ini sebenarnya bukan barang baru, dari dulu udah ada. Buat yang terbiasa browsing mungkin udah tahu bahwa di browser itu ada fitur untuk clear cookies gitu ya. Mau apapun browsernya, di laptop, PC, tablet, smartphone, konsol, itu semua ada opsi untuk clear cookies. Tapi seberapa banyak dari kita yang paham tentang hal itu? Yang paham sekalipun, berapa banyak yang rajin membersihkan cookies? Karena saya yakin orang-orang yang udah paham dengan cookies itu banyak yang memang sengaja membiarkan cookiesnya aktif, nggak dihapus. Kenapa? Karena memang membuat kita nyaman saat browsing. Begitu kita hapus cookiesnya, besok lagi kita masuk ke satu website, kita harus login ulang,
ngatur tampilan ulang lagi. Dan kalau kita udah buka banyak sekali website, berarti kita harus login semua satu-satu, harus atur lagi tampilannya satu-satu, yang otomatis nantinya cookiesnya akan tersimpan baru lagi. Nah, tinggal yang jadi masalah adalah cookies tadi berjalan di background. Kita nggak paham data apa aja yang mereka ambil dan dipakai untuk apa. Memang sih kalau dibilang secara langsung bahwa setiap kali kita browsing, maka cookies tadi akan bisa mencuri semua data pribadi kita, termasuk nomor kartu kredit, nomor kartu ATM, dan sejenisnya. Itu memang enggak gitu ya. Ada dalam kasus tertentu bisa, tapi tidak setiap saat. Karena yang bisa dilakukan sama si website ini tadi adalah merekord apa yang kita inputkan ke dalam websitenya. Jadi kalau di dalam website itu kita nggak masukin nomor kartu kredit, seharusnya dia tidak tahu berapa nomor kartu kredit kita. OLED, teknologi monitor terbaik saat ini, apalagi kalau judulnya Asus ROG Strix OLED XG27AQ DMG. Menggunakan White OLED panel dengan resolusi 1440p, refresh rate 240Hz, dan response time 0,03 milisecond. Dijamin gambarnya bening, tanpa blur, dan tanpa ghosting, bre. 99% DCI P3 mode dan G-Sync compatible, termasuk fitur canggih di mana kita bisa mengatur setting monitor pakai mouse, bre. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, semakin kesini masalah security semakin menjadi perhatian banyak orang, dan kebetulan kita sebagai user juga semakin aware gitu ya terhadap pencurian data pribadi. Sampai akhirnya muncullah aturan baru bahwa pengumpulan data seperti itu harus transparan. Gimana caranya? Ya mereka harus ngasih tahu kita bahwa mereka sedang mengambil data kita dan data apa aja yang diambil. Makanya setiap kali kita buka website baru akan muncul tuh peringatan apakah Anda menerima cookiesnya atau enggak. Dimana sebenarnya maksudnya adalah apakah Anda bersedia jika data Anda kami ambil. Di situ nanti biasanya akan ada banyak opsi itu. Ada cookies yang esensial, ada cookies yang third party, dan sejenisnya. Dimana kita nanti perlu tahu sebenarnya apa aja nih kalau kita aktifin itu berarti data apa yang kemungkinan diambil sama mereka. Walaupun kebijakan baru ini terdengar lebih bagus, bahwa semuanya terlihat transparan, bahwa kita dikasih tahu bahwa datanya diambil dan kita bisa punya opsi untuk tidak bersedia, tapi ini malah bisa jadi pedang bermata dua, bre. Karena sebagian besar dari kita tidak paham tentang cara kerjanya cookies. Jadi begitu dia muncul, ya udah asal terima aja. Apalagi ada tombol terima semuanya, ya udah terima aja semuanya. Karena sekali lagi kita butuh masuk website tadi. Beberapa website yang baik itu tadi akan ngasih pilihan tuh. Apakah cookies esensial aja yang kamu terima, atau ada banyak cookies lainnya, ada cookies tentang iklan yang dia kasih tahu juga bahwa akan di-share ke pihak ketiga. Itu kamu terima atau enggak. Terus ada banyak lagi jenisnya dan kita bisa pilih mana yang bisa diaktifin, mana yang nggak perlu. Tapi ada banyak website yang kalau saya bilang sih sukanya ngakalin, bahkan ada yang bener-bener jahat gitu ya, nggak ngasih kita opsi sama sekali untuk tidak menerima cookies. Salah satu contoh, ini ada satu website yang sengaja menjebak kita untuk menerima semua cookies yang ada. Ini website lokal, saya nggak akan nyebutin websitenya apa, tapi mungkin udah pada tahu kali ya. Muncul peringatan terima cookies, tapi ternyata opsi yang muncul hanya untuk menerima semua cookies. Padahal di sini ada tuh pilihan cookiesnya apa aja, tapi tombol yang ada adalah hanya untuk menerima semua. Baru tuh ternyata kalau kita rubah salah satu opsinya untuk kita terima, muncul tombol untuk save setting. Jadi kalau mau milih, kamu harus aktifin satu, matiin lagi, baru bisa kita save. Berapa banyak orang yang tahu bahwa alurnya harus seperti itu? Karena dari awal tombol yang muncul hanya untuk menerima semua, bre. Dan ini adalah satu website yang menurut saya cukup rese. Nah, kembali ke aturan hukumnya lagi, bahwa dengan mereka memunculkan opsi itu berarti sudah ada transparansi bahwa kita sudah setuju. Dan inilah yang berbahaya. Karena kalau zaman dulu nggak ada pemberitahuan apapun, terus data kita bocor, dijual sama mereka dan ketahuan, kita bisa nuntut tuh karena mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang enggak, bre. Mereka masih tetap bisa menjual data kita ke pihak ketiga, tapi sekarang kita udah nggak bisa nuntut karena kita sudah setuju. Jadi sebenarnya sama aja zaman dulu sama sekarang, data kita tetap diambil, data kita tetap dibagi ke pihak ketiga. Bedanya saat ini tanggung jawabnya dilimpahkan ke kita, bahwa lu udah setuju kok, jadi lu nggak bisa nuntut kalau sampai akhirnya ada yang bocor. Jadi ibaratnya nih kalau di kehidupan nyata itu seperti tanda tangan. Jadi kita disuruh tanda tangan tapi kita nggak dijelasin tuh apa isi dokumennya. Makanya banyak orang yang bilang jangan tanda
tanda tangan sesuatu yang kamu nggak paham isinya. Nah, tinggal permasalahannya dengan cookies. Apakah kita paham isinya sebelum kita ngeklik terima cookies? Nah, kalau gitu cookies apa aja yang aman untuk kita terima dan apa yang sebaiknya kita tolak? Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah jenis websitenya dulu. Kalau websitenya aman, ya berarti seharusnya mereka bertanggung jawab dengan cookies yang mereka simpan. Jadi data kita yang ada di sana seharusnya sih nggak akan dipakai untuk macem-macem. Nah, gimana caranya ngelihat website aman? Salah satunya adalah website yang sudah menggunakan HTTPS. Di sana, data sensitif yang dicatat dalam cookies bisa disimpan dengan relatif aman. Tapi kalau websitenya masih HTTP, ada potensi data tadi di-bypass oleh pihak ketiga. Kemudian ada lagi third party cookies, di mana kalau cookies yang biasa, itu penyimpanan datanya dilakukan oleh pemilik website. Nah, third party itu berarti yang mengolek datanya itu dari pihak ketiga, di luar pemilik website. Dan cookies third party ini bisa mengumpulkan data kita bukan hanya dari satu website, tapi dari banyak website sekaligus. Dan untuk keamanan, jelas yang third party ini jauh lebih rawan dibandingin cookies yang berasal dari website yang kita kunjungi. Kemudian ada lagi cookies yang memang jahat, malicious cookies, di mana data yang diambil itu memang benar-benar tujuannya nanti adalah untuk dijual ke pihak ketiga, dan pihak ketiganya ini adalah orang-orang jahat, bukan pemasang iklan. Nah, terus gimana caranya kita bisa membedakan mana cookies yang baik, mana cookies yang jahat? Ini yang susah sekali, dan yang bisa kita lakukan sebenarnya hanya meminimalisir potensinya. Potensi tadi kita jadi korban cookies yang dijual ke orang yang nggak jelas. Nah, gimana caranya? Apa aja yang perlu kita lakukan? Yang pertama tadi, pastikan bahwa website yang kita kunjungi adalah HTTPS, jangan yang HTTP. Kalau HTTP, iya kalau terpaksa bolehlah kamu masuk ke sana. Tapi kalau bisa mengakses HTTP tadi jangan di WiFi publik. Jadi pakai internet di rumah boleh, pakai HP kita sendiri boleh. Yang penting tidak ke WiFi umum. Di beberapa browser seperti Microsoft Edge itu ada tuh logo gembok di depan alamat website yang kita tulis yang menandakan bahwa websitenya aman. Kalau di Chrome nggak dalam bentuk gembok, tapi bisa kita klik, nanti akan ada tulisannya websitenya aman atau enggak. Tapi berikutnya, website yang udah HTTPS ternyata ada juga yang mengizinkan third party cookies. Jadi walaupun websitenya aman, tapi cookies dari pihak ketiga memang diizinkan masuk sama mereka. Contoh nih, satu website software bajakan yang udah pakai HTTPS, tapi ternyata dia membuka kunci cookies untuk 11 website yang berbeda. Dan semua itu atas izin kita yang memperbolehkan third party cookies. Jadi salah satu cara yang paling gampang untuk menghindari cookies yang berbahaya adalah ya hindarilah website yang berbahaya, website yang berbau-bau bajakan gitu ya, pornografi, terus apalagi judi online dan sejenisnya. Itu kalau bisa dihindari aja, karena kita nggak tahu di situ ada siapa aja, siapa yang memantau. Karena nggak usah cookies yang tersembunyi, yang muncul aja iklannya itu benar-benar mengganggu dan menjebak orang untuk masuk ke website yang lebih nggak jelas lagi. Terus kalau memang diperlukan, kamu bisa browsing juga menggunakan private mode atau incognito mode, karena di dalam mode itu ada banyak sekali fitur cookies yang memang dimatikan. Makanya kalau kamu browsingnya pakai private mode, setiap kali kamu masuk harus login terus, karena memang tidak ada cookies di sana. Terus kalau seandainya nih kita udah benar-benar harus mengakses website tadi dan memang muncul peringatan untuk menerima cookies, ya kalau bisa jangan diterima semuanya. Coba dilihat-lihat apa aja yang mereka tawarkan. Kalau memang perlu bisa ditolak, tolak aja semuanya. Dan udah, kalau masih diizinkan masuk ya udah kita bisa masuk. Tapi kalau ternyata setelah ditolak semuanya kita nggak boleh masuk, tapi kita memang harus ke sana, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi sebisa mungkin sih kalau memang ada alternatif yang lain, jadi kita buka website dan ternyata mereka memaksa kita untuk menerima cookies, ya kalau bisa ada alternatif lain, cari website yang lain. Selanjutnya, rajin-rajinlah clear cookies di browser. Kalau nggak tahu caranya silakan googling aja gimana caranya clear cookies di Firefox, Chrome, Opera dan sejenisnya. Dan nantinya sih memang setiap kali kita nge-clear cookies, kita harus login ulang ke semua website yang biasa kita kunjungi. Memang menyebalkan, tapi demi keamanan nggak ada salahnya. Karena tadi kita browsing itu udah masuk ke banyak sekali website dan kita nggak tahu mana aja website yang sudah mencuri data pribadi, terutama data yang sensitif. Jadi nggak ada salahnya, udah tadi clear aja, terus kita nanti login lagi hanya di tempat yang memang biasa kita kunjungi dan kita tahu bahwa tempatnya aman. Terus tadi masalah WiFi publik, dibilang bahwa kalau mengakses website yang HTTP jangan di WiFi publik. Sebenarnya ini berlaku secara general. Kalau bisa sih di WiFi publik jangan banyak melakukan sesuatu. Buat streaming boleh, tapi buat browsing yang lainnya, apalagi kalau sampai harus melakukan transaksi keuangan, kalau bisa hindari, bre. Dan terakhir yang harus kita lakukan adalah semakin meningkatkan awareness bahwa internet itu bukanlah tempat yang aman, bahwa segala sesuatu yang kita masukin ke sana itu bisa dicuri sama orang. Kalau kita ngobrol berdua, saya nggak sengaja nyebutin nomor PIN ATM gitu ya, ya yang tahu cuma saya sama
sama kamu aja. Tapi kalau kita nggak sengaja masukin tadi nomor kartu kredit dan informasi yang lainnya, datanya bisa bocor ke banyak orang. Jadi kalau kita pergi ke pasar, terus ada risiko kena copet gitu ya, dan ternyata beneran kita dicopet, yang hilang cuma dompet, duitnya nggak seberapa di sana. Ada ATM, orangnya juga nggak tahu pinnya gitu kan. Tapi kalau di internet kita kena copet sama hacker, yang habis bukan cuma uang di dompet, tapi semua uang di tabungan kita, bahkan kartu kredit bisa dikuras juga. Jadi memang sih kalau ada orang bilang itu ya bahwa uang tidak membawa kebahagiaan, itu tidak selalu benar. Karena orang-orang yang bisa bahagia saat browsing tanpa ada beban berlebihan adalah orang-orang yang tidak punya uang.